Hari Rabu 1 September 2021 bersama dengan saya Eloy Zanuku. Selamat mengikuti untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zanuku, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Untuk malam Smart Listener, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menyapa dalam program Smart Motivation. Tengah minggu, kalau orang bilang, aduh ini kondisi yang paling lumayan berat itu ketika di tengah minggu. Kalau awal minggu udah semangat tersendiri gitu kan, tapi tengah minggu tenaganya udah habis dari hari-hari sebelumnya. Sementara untuk menunggu hari-hari berikutnya sampai ke weekend masih ada beberapa hari lagi. Nah, nggak salah ya, kalau yang namanya Smart Motivation itu ada di tengah minggu, menyemangati kembali motivasi kita. Tentunya bersama dengan Eloy Zanuku, Director Capstone Asia Servitama dan CSA. Halo. Halo Mbak Uli, apa kabar? Kabar baik Pak Eloy. Luar biasa, mantap, alhamdulillah, puji Tuhan, mantap. Pak Eloy sehat ya? Sehat dong, ini seger banget nih, siap untuk menginspirasi Indonesia. Oke. Baik, Smart Listener. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung, Anda bisa ikut berinteraksi dalam setiap program kami, termasuk juga Smart Motivation, melalui line WhatsApp di 0812 11 12 959 dan juga melalui YouTube channel kami. Kita live di sana, Radio Smart FM. Itu channelnya, Radio Smart FM. Nah, masih dalam rangkaian book highlights ya Pak Eloy ya, TML begitu. Untuk Anda yang sudah memiliki bukunya, bab 15 pasti sudah tahu judulnya apa. Kemarin kita minggu lalu bahas bab 14. Ini bab 15, Pak Eloy berikan judul kepuasan batin dan hidup bersahaja. Begitu ya Pak? Kepuasan batin dan hidup bersahaja. Nah, dalam bukunya Pak Eloy ini, Smart Listener, kalau saya salah, Pak Eloy boleh koreksi ya. Itu Pak Eloy kasih ada pembagian 3 begitu ya. Nah, untuk bab 15 ini termasuk bab penutup untuk sesi theocentric, benar nggak Pak? Banget. Betul ya? Theocentric ya. Saya takut salah. Betul ya? Benar. Untuk bagian theocentric ditutup di bab 15, judulnya kepuasan batin dan hidup bersahaja nih Smart Listener. Judul bukunya An Invitation to TML, Theocentric Motivation and Leadership, ditulis oleh Eloy Zanuku. Makanya kalau setiap Rabu kita berbincang mengenai book highlights, kita langsung ngobrol sama penulis bukunya, gitu ya. Untuk Anda yang ingin memiliki pemahaman mengenai Theocentric Motivation, itu cuma Pak Eloy yang punya ya Pak? Betul Mbak Uli. Jadi Smart Listeners dan sahabat TML, jujur saya kadang terbesit keinginan untuk membahas topik-topik baru. Karena saya ini emang demennya mikir, ya toh, baca buku, terus ngobrol dengan orang. Tetapi saya tahu banget bahwa Theocentric Motivation and Leadership ini adalah special calling hidup saya. Dan betul, udah banyak banget buku yang dibeli oleh teman-teman semuanya, tetapi dari pengalaman Mbak Uli, beli buku itu belum tentu dibaca. Oke. Dan saya berpikir, apa sih legacy yang saya mau tinggalkan untuk Indonesia, untuk dunia? Ya inilah yang saya yakin sekali Tuhan titipkan untuk saya. Karena itu, ya sudah, kita bahas ini sudah sampai di bab ke-15. Yes. Dan saya berharap teman-teman yang sudah membeli bukunya tergerak untuk membaca lebih detail. Karena ini sifatnya juga highlight. Tidak akan mungkin bisa dibahas secara menyeluruh. Tapi kalau tertarik ya dalemin. Bahkan sebenarnya Mbak Uli, buku yang mengubah hidup seseorang adalah buku yang dia baca minimal 3 kali.
Minimal 3 kali. Of course, karena ini loh, waktu kita membaca pertama itu, sebenarnya kan paling kita paham 10%-nya saja. Kita baca kedua kali, paling juga 30%. Kita baca ketiga kali, kita belajar berarti menjadi student of that book, menjadi siswa dari buku tersebut, dan kita membiarkan hidup kita ini humble. Kita mau rendah hati, kita mau mengatakan, aku kosongkan gelasku, aku mau belajar. Maka bisa sampai 60% dari isi buku itu kemudian kita pahami. Disitulah transformasi, perubahan bisa terjadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Di bagian penutup dari bagian pertama buku ini mengenai teosentrik, Pak Elois berikan judul kepuasan batin dan hidup bersahaja. Kenapa? Itu yang menjadi penutup sesi 1 atau bagian 1 di buku TML ini, Pak Lister. Nanti kita tanya Pak Elois, nanti boleh jawab Pak ya. Kita break dulu. Oke. Kita break dulu, nanti kita akan bahas itu di sesi berikutnya. Lagi-lagi kami tidak bosan untuk mengingatkan Anda juga, Smart Listener, dalam aktivitas Anda tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Dan juga pastikan kalau kondisi Anda tidak terlalu fit, ya sebisa mungkin membatasi mobilitas Anda di luar rumah. Kami akan kembali setelah yang berikut. Right. Oke. Now, teman-teman sahabatku yang sekarang bergabung di TNL Community, terima kasih Pak Venture sudah bergabung, dan hari ini kita meneruskan pembahasan kita di bab yang ke-15. Dalam bahasa Inggrisnya, contentment and modestly. Contentment and modestly. Kalau bicara atau kalau menjawab pertanyaan Mbak Uli tadi, yaitu kenapa sih bagian akhir dari pembahasan teosentrik dalam buku TML itu membahas mengenai contentment and modestly ini, yaitu kepuasan batin dan hidup bersahaja. Sahabat, sebenarnya ini dengan begitu teliti dan berhati-hati yang saya meyakini di dalam doa kepada Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, saya mohon bimbingan beliau, maka bab demi bab, bagian demi bagian dalam buku ini, saya yakin beliau mengarahkan hidupku, mengarahkan hati dan pikiran saya untuk membuatnya demikian. Sehingga, yes, ada alasan kenapa bab bagian teosentrik ketuhanan itu diakhiri, ditutup, puncaknya ada di bab 15 dengan judul kepuasan batin dan hidup bersahaja. Lihat ya, di bab yang pertama buku TML, saya mulai dengan pembahasan apa itu theocentric motivation and leadership, di mana saya menyampaikan bahwa theocentric itu tidak bicara mengenai religion atau agama, tetapi berbicara mengenai spiritual, yaitu hati nurani manusia harus ditransformasi terlebih dahulu. Kalau religion itu berbicara mengenai, hai manusia, lakukan 1, 2, 3 supaya Tuhan Tuhan mencintaimu dan memberkahi hidupmu. Spiritual mengatakan tidak. Justru Tuhan mencintaimu sebelum engkau melakukan 1, 2, 3. Karena engkau tidak mungkin melakukan 1, 2, 3 itu dengan sungguh-sungguh sebelum Tuhan terlebih dahulu mentransformasi hati dan pikiranmu. Nah, itu TML. Dan saya membandingkannya dengan pengajaran motivasi lain pada umumnya yang berpusat pada diri manusia. Theocentric, theos artinya Tuhan, centric artinya pusat, artinya motivasi dan kepemimpinan yang berpusat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak berbicara tentang agama tertentu, tapi berbicara mengenai apapun agamanya, bahkan ateis pun perlu mendengarkan pemahaman ini. Lalu kemudian dibangun terus ketika saya berbicara mengenai manusia, ada 3 bagian, yaitu jiwa, spirit,
soul, and spirit, body. Yaitu ruh, jiwa, dan tubuh. Bahwa umumnya motivasi populer itu berbicara tentang jiwa dan tubuh saja. Nah, itu dibangun terus sampai nanti di bab yang ke-15. Kita mengerahkan tenaga kita tentu bersama-sama begitu ya untuk bisa membuat penularan COVID-19 ini tidak semakin masif dan pastikan Anda dalam beraktivitas menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kita masih bersama di Smart Motivation bersama Eloisa Luhu. Hari ini kita bahas atau kami sampaikan untuk Anda book highlights di bab 15. Kalau lihat judulnya kepuasan batin dan hidup bersahaja, tadi saya sudah sampaikan di akhir kira-kira apa yang membuat Pak Eloy menaruh ini atau kalau dibalik membuat penutup dari sesi 1 buku ini mengenai teosentrik dengan judul tersebut. Ada alasan khusus nggak Pak Eloy? Thank you Mbak Uli, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Karena saya juga menyapa teman-teman yang ikut menyaksikan di Instagram TML Community ini, Mbak Uli. Jadi sebenarnya itu dengan penuh kehati-hatian dan saya yakin juga pimpinan dari Tuhan yang Maha Kuasa di dalam mengarahkan pikiran hati saya dalam menulis buku ini. Dari bab pertama, 2, 3 dan seterusnya sebetulnya itu sudah dibangun tahapan demi tahapan sampai akhirnya memuncak pada manusia itu di dalam dia mencari kepuasan batin itu harusnya mencarinya di mana, dan minggu lalu kita mengatakan mencarinya di dalam Tuhan. Ya. Apapun iman, agama, dan keyakinannya. Tetapi kemudian hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi bahwa kemudian nyatanya kita hidup di tengah-tengah budaya dan z. Apa itu? Nah, itulah yang kita mau bicara mengenai itu richer. Richer itu lebih kaya. Smarter berarti lebih pinter. Faster berarti lebih cepat. Bigger berarti usahanya lebih besar. Sexier, maka kita melihat ada yang namanya operasi ini dan itu. Karena memang kita hidup di tengah budaya bahkan nggak hanya Mbak. Kita hidup di tengah budaya ada ST-nya. Jadi orang nggak cukup hanya richer, lebih kaya dari tahun lalu, nggak cukup. Dia maunya menjadi richest, terkaya di desanya. Terkaya. Gimana? Tidak ada yang mengalahkan. Nah, itulah. Jadi di tengah-tengah budaya yang seperti itu, walaupun minggu lalu kita mengatakan, ingat-ingat disorder love. Bahwa ketidakpuasan manusia itu bukan karena dia punya keinginan, tetapi karena keinginannya berada pada urutan yang salah. Maka urutannya harus Tuhan yang Maha Kuasa dulu dan seterusnya. Dan kita sudah bahas itu dengan detail. Tapi memahami itu pun ternyata tidak segampang yang dipikirkan orang, Mbak Uli. Kenapa? Nyatanya sehari-hari kita hidup di tengah-tengah budaya. Kan kita buka Instagram aja teman-teman. Itu teman-teman yang waktu SMP dulu nyonteknya dari kita loh. Ternyata itu foto di Instagramnya mobil baru itu. Nah, itulah yang membuat kita kok susah benar merasakan kepuasan batin itu. Makanya nanti solusi yang kita bahas minggu depan tentang tidak ada cara lain. Belajar hidup bersahaja. Tidak ada cara lain. Tapi hidup bersahaja nggak mungkin bisa tanpa pemahaman teosentris. Nggak mungkin bisa tanpa memahami budaya dan z. Itu Mbak. Oke. Budaya dan z gitu ya. Ya, cara betul. Ya. Ya. Baik. Nah, di setiap bab yang Pak Eloy berikan, saya juga lihat selintas pasti ada judul diberikan dalam bahasa Indonesia, juga diberikan dalam bahasa Inggris, begitu ya Pak Eloy ya. Nah, untuk yang kali ini Pak Eloy kasih judulnya itu kepuasan batin dalam bahasa Inggris, contentment. Di bab 14 juga kepuasan batin, tapi Bapak pakai satisfaction. Right. Gitu.
ya. Kalau saya lihat-lihat nih Pak Elo, ini saya agak so tahu, lagi mau so tahu nih Muli ini. Kalau saya baca-baca yang disebut dengan contentment itu berarti kita sudah merasa puas dengan kondisi kita, dengan keberadaan kita already gitu, dengan kepuasan tersebut. Dan apakah artinya ya udah kita nggak usah ngapain, kan udah puas gitu. Yang Ini dimaksudkan dengan satu kata itu apakah demikian atau bagaimana? ini menarik banget. Saya yakin ya, harusnya nih waktu Mbak Uli dulu sekolah ini juara di kelas karena pintar sekali. Benar Mbak Uli, benar. Contentment itu kalau dalam bahasa Inggris itu state of being contented, bagian dari satisfaction. Bagian di dalamnya adalah kepuasan. Ease of mind itu adalah berarti seni mencukupkan diri dalam segala situasi. Saya ulang lagi ya Mbak Uli, karena ini bukan istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Seni mencukupkan diri dalam segala situasi, itu contentment. No, kalau begitu seni artinya itu ada proses belajar Mbak Uli. Karena pada dasarnya manusia itu memang nggak cepat puas, nggak ada puas-puasnya. Kan minggu lalu dan minggu sebelumnya kita sudah bahas. Maka contentment itu tidak normal bagi Mbak Uli, tidak normal buat saya. Contentment itu artinya tanda kedewasaan Mbak Uli yang diperoleh dari ketekunan berlatih bertahun-tahun. Dan dari sisi teosentrik atau spiritualitas, saya bahkan menyimpulkan bahwa contentment atau seni mencukupkan diri dalam segala situasi tadi itu adalah salah satu sisi terpenting dalam latihan spiritual, karena tanpa kepuasan batin yang dilatih tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia. Dan kalau contentment itu tidak ada, maka manusia itu dengan naluriahnya sebagai manusia, dia akan mencari kepuasan di tempat lain, entah dengan seks, pornografi, dengan kekayaan yang menghalalkan segala cara, dan semuanya itu akan menjurus kepada apa? Berbagai macam kesalahan yang akhirnya bisa membawa kita masuk penjara, bisa membawa kita akhirnya tergantung dalam obat-obatan. Karena apa? Kita tidak pernah bisa tidur nyenyak di malam hari. Kira-kira demikian, Mbak Uli. Oke, gampangnya bahasa keseharian kita tuh seni mencukupkan diri, begitu ya Pak Eloy? Tepat sekali, dan itulah yang kita perlu perdalam nanti di sesi-sesi berikutnya. Karena kalau tidak hati-hati, ini bisa menjadi pintu masuk manusia-manusia atau kita-kita ini menjadikan itu sebagai excuses atau alasan untuk menerima nasib dan tidak mau berjuang mengeluarkan potensi terbaik kita. Dengan excuse, dengan alasan, dengan tameng, belajar untuk puas diri. Jadi orang tuh jangan apa-apa ya, mau ini mau itu. Udah toh, yang penting ya makan cukup no. Nah, gitu-gitu loh. Jadi inilah yang saya bahas di bab 15. Kepuasan batin itu seni di mana kita tahu seperti di bab-bab sebelumnya, kerahkan, berikan yang terbaik dari dirimu. Pastikan ketika nanti harinya tiba, Tuhan memanggil kita pulang, maka Tuhan yang memberikan hidup, memberikan bakat, talenta, potensi, menemukan kita sedang melakukan yang terbaik. Tetapi di tengah-tengah melakukan yang terbaik, ingat, untuk apa? Contentment. Maka di dalam bab buku itu saya memberikan contoh, Mbak Uli, izin secara singkat aja saya mengatakan begini. Small listeners, sahabat TML, umpamakan, imajinasikan, bayangkan. Dulu waktu masih duduk di bangku SMA, Anda memiliki seorang teman baik. Iya, itu teman duduk itu bareng itu loh, teman madol juga kalau kita bolos itu teman kita itu. Nah, dulu kita sama-sama ya, Anda sama-sama memulai perjuangan hidup dari bawah. Ya kan, ya makannya di warteg ya. Dan setelah 20 tahun tidak bertemu, dalam suatu kesempatan Anda berkunjung ke rumahnya. Bayangkan itu. 20 tahun nggak ketemu, Anda ternyata ada kesempatan berkunjung ke rumahnya.
Dan ternyata apa yang Anda temukan? Teman Anda di SMA dulu itu sekarang sudah punya keluarga, karirnya bagus, dan dia tinggal di rumah yang terbilang mewah. Sementara Anda, mohon maaf ini bukan doa seperti bahwa Anda akan begini, hanya ilustrasi saja, smart listeners. Sementara Anda masih mengontrak di pinggiran kota. Ketika krisis ekonomi melanda di pandemi seperti ini, bahkan Anda terancam pindah tempat tinggal karena gagal bayar uang kontrakan atau uang kos-kosan. Nah, dengerin, contentment itu begini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, naik sepeda motor Anda itu yang sudah usianya 20 tahun itu, dalam hati Anda tulus berkata, saya turut bahagia atas kesuksesan sahabatku itu. Nah, tapi contentment bukan berarti puas dengan yang Anda miliki saat ini, sehingga Anda tidak lagi memiliki keinginan untuk mengembangkan bakat, potensi, dan peluang yang Tuhan percayakan. Bukan. Setiap orang harus bangun setiap pagi dan penuh gairah. Ngapain? Kerahkan potensi terbaik untuk memenuhi tujuan hidup sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Tapi, ya tadi itu makanya seni. Di tengah-tengah kita berjuang memberikan yang terbaik, ketika bahkan sahabat kita, saudara kandung kita, tetangga kita ternyata bisa lebih banyak uangnya, lebih bagus rumahnya, kita dalam hati berkata, I'm happy for you. I'm happy for you. Seriously, I am happy for you. Aku bahagia loh melihat kesuksesan kamu. Tapi di saat yang sama dalam hati, kita juga tetap berjuang untuk mengeluarkan potensi terbaik. Oh, indah sekali. Dan itu hidup yang aku yakin Tuhan yang menciptakan kita. Maunya kita hidup seperti itu, Mbak Uli. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Eloy. Ini sudah mulai terbuka begitu ya. Bagaimana kita, kalau ada yang bilang begini, kita bahagia melihat orang lain bahagia berarti, gitu kan? Ya. Bukan kita bahagia melihat ketika orang lain dia lebih susah dari saya. Nggak gitu juga ya. Siap. Benar. Baik, Pak Eloy di sesi berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini. Smart Listener, kami akan kembali dalam Smart Motivation. Kali ini kita berbicara mengenai kepuasan batin dan hidup bersahaja. Ini bagian yang pertama. Kami akan kembali setelah jeda. Baik sahabatku semuanya yang ada di TML Community, jadi itulah rangkuman yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita tetap ikut bersuka cita, ikut berbahagia ketika melihat teman-teman kantor kita, rekan-rekan kita dulu waktu masih kuliah, SMA, SMP, ya teman-teman dari kampung di mana kita lahir. Kita tidak perlu untuk bersaing dengan mereka. Kita tidak perlu menjatuhkan mereka. Dan persis seperti yang Mbak Uli tadi, jangan sampai kita senang melihat orang susah dan kita susah melihat orang senang. Tuhan pasti nggak menginginkan itu, dan itu menjadi penyakit bagi kita. We don't want that. Kita butuh imunitas yang baik, yang full. Dan karena itu pembahasan mengenai contentment, yang tadi saya bilang contentment, itu berarti artinya adalah seni mencukupkan diri dalam segala situasi. Dan sahabatku, tidak mungkin Anda dan saya bisa mendapatkan seni tersebut kecuali dibangun dari bab-bab sebelumnya, seperti yang saya sampaikan di dalam buku Theocentric Motivation and Leadership. Bukunya ini 388 halaman, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Bagi Anda yang sudah mendapatkan bukunya, I urge you, saya meminta teman-teman baca, karena buku yang Anda baca 3 kali minimal, itulah yang akan mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku dan akhirnya hidup ibu dan bapak sekalian. Bagi yang belum punya bukunya, cari di toko buku Gramedia. Kalau sudah habis, cari e-booknya, karena memang versi cetaknya sangat terbatas. Di kantor kami masih ada beberapa sisa
Silakan saja kalau Anda mau mendapatkannya, silakan hubungi Mbak Wulan di 0813 983 98127. Ya, sekali lagi di 0813 983 987. No. Ah, man, come on. Salah. Ulang. Tulis lagi ya. Ambil pennya. Tulis lagi. 0813 983 98127 ya. Buku TML bisa dipesan dari Mbak Wulan dan tinggal sedikit saja. Excuse me. Jadi itu yang kita bicarakan malam hari ini, right? Ya. Excuse me. Keselet jadinya ya. Pak Bro, ya, Pak Hendrix, terima kasih sudah bergabung. Ibu Risma Devi, thank you for joining. Jadi malam ini kita sedang membahas mengenai contentment, right? Baik. Tadi juga saya sudah membahas mengenai budaya dan budaya Z. Budaya richer, faster, prettier, lebih kaya, lebih besar, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik. Itu budaya yang kita sekarang ada di dalamnya. Bahkan sampai richest, fastest, prettiest. Nah, di dalam budaya seperti itu kalau kita tidak hati-hati, itu akan menggerogoti hidup kita. Oke? Selamat malam. Saudara Risman sudah bergabung. Dan itulah yang kita bicarakan malam ini. Dan poin pentingnya adalah ketika kemewahan berubah. Oke, sebentar. Saya bersama dengan Mbak Uli dulu ya. Thank you. Bergerak bersama Pulihkan Indonesia, semua listener, terima kasih Anda masih bersama kami. Tidak bosan kami ingatkan untuk Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian Anda. Kita masih berbicara mengenai kepuasan batin dan hidup bersahaja bersama Pak Eloy Zaluku. Tadi sudah disampaikan ya bagaimana yang disebut dengan seni mencukupkan diri ya Pak Eloy. Ya. Benar ya, seni mencukupkan diri. Nah tapi kalau lihat dari interaksi dalam keseharian kita, ada orang yang bilang kita tuh hidup harusnya tuh hari esok lebih baik dari hari ini gitu. Misalnya ya makin hari harus makin lebih baik. Akhirnya ketemu tuh sama dan tadi itu. Gimana Pak Eloy? Banget. Makanya hidup itu menjadi kompleks, Mbak Uli. Tidak semudah yang dibayangkan toh. Kan maka kita tidak heran artis-artis yang sangat terkenal pun ya di dunia ini kita bisa akhirnya membaca berita mereka, mendengarkan kisah mereka berakhir mengenaskan. Pengusaha-pengusaha, investor-investor yang begitu hebat pun kita juga bisa menemukan kisah mereka berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena hidup ini begitu kompleksnya. Makanya saya tidak setuju lah kalau motivasi itu hanya bicara mengenai kamu bisa, ayo kejar. Ini tentang kekuatan pikiran. Bagaimana kamu bisa fokus pada apa yang kamu inginkan dan pasti bisa. Kalau nggak bisa berarti kamu harus lebih fokus lagi. Mari kita belajar mengenai teknik ini dan teknik itu. Well, aku belajar ilmu itu, Mbak Uli. Positive psychology, Neuro-linguistic programming, saya belajar dan saya belajar dari Pak Tony Robbins. Saya belajar, itu penting banget. Tetapi hidup itu terlalu kompleks, tidak bisa dijalanin hanya dengan ilmu itu saja. Maka harus ada ilmu lain yang tadi saya katakan itu dasarnya adalah theocentric. Nih ya, saya bicara mengenai tolerance effect. Saya bicara ini aja. Dan saya yakin kalau teman-teman dengerin, ini pasti akan menolong kita menjalani hidup yang kompleks ini. Ya toh? Kenapa? Karena setuju bahwa hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Of course. Kenapa sekarang kita masih hidup? Karena Tuhan berikan kita kesempatan hari esok harus lebih baik. Bahkan saya mengatakan apa? Di akhir setiap sesi kita, be the 10xers. Artinya apa? Hidupku ini harus 10 kali lebih baik dari hari kemarin.
By the way, Mbak Uli, 10Xers itu saya tidak membandingkan diri dengan pembicara lain. Saya tidak boleh membandingkan diri dengan tetangga. Tidak boleh. Tetapi aku mesti membandingkan diriku dengan diriku di hari kemarin. Bahwa hari ini harus lebih baik. Tetapi mari kita bicara tolerance effect. Nah, saya jelaskan sedikit izin ya, Mbak Uli. Ya. Jadi sahabatku sekalian, ya, smart listeners dan sahabat TML. Bayangkan ya, kalau ada seorang teman yang Anda kenal ya, kecanduan narkoba. Ya toh? Maka Anda akan menemukan bahwa zat itu memberi orang tersebut, pecandu tersebut, perasaan ngefly. Melambung tinggi dengan perasaan asik. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, Mbak Uli, tubuhnya mulai menoleransi. Nah, toleransi ini yang penting. Mulai menoleransi perasaan ngefly tadi. Di awalnya sih dia menolak loh. Karena seperti ada benda aneh yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kalau ada orang pertama kali ngerokok itu ngapain? Batuk. Kenapa? Tubuhnya itu alert. Tubuhnya itu peka sekali. Dan dia mengatakan, ini barang apa lo masukin ke dalam diri gua? Gua nggak mau. Tapi setelah merokok kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, tubuh mulai apa? Mulai menoleransi. Nah, bahkan tubuh bisa menjadi terbiasa dan dia mulai membutuhkan lebih banyak zat itu untuk menjaga efek yang sama. Jadi supaya dia bisa berada di zona, di kenyamanan yang sama, dia akan meminta terus. Lebih lagi zat tersebut. Demikian juga dengan budaya apa? Budaya RER tadi dan budaya S atau ST itu richer, lebih kaya, dan richest, yang paling kaya, yang gajinya paling besar di industri kami. Nah, maka itulah yang menjadi apa, Mbak Uli? Menjadi tantangannya. Misalnya ya, Mbak Uli ya, pertama kali saya dapat gaji waktu dulu kerja. Maka saya bisa membeli barang ini, barang itu. Lalu kemudian gajinya naik sebagai seorang pembicara dari yang tadinya 5 juta per hari menjadi 50 juta per hari. Maka punya kemungkinan untuk mendapatkan barang mewah dan seterusnya. Nah, pada awalnya apa yang terjadi, Mbak? Maka barang-barang tadi itu menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Tapi kita kan tahu itu nggak bertahan lama. Nah, tadi itu loh, tolerance effect itu. Untuk menjaga kebahagiaan duniawi kita ini, dia meminta barang baru lagi. Dan yang paling mengerikan adalah di dalam budaya richer dan est. Richest, dengan naiknya kita punya keuangan, kita juga akan memilih apa? Tinggal di mana? Di kompleks yang lebih mapan, toh Mbak. Kita juga akan bergaul dengan orang-orang yang lebih mapan dari sebelumnya. Nah, masalahnya begini, selalu ada langit di atas langit, Mbak Uli. Itulah yang membuat kita akhirnya masuk nanti di mana? Red race. Red race itu apa? Perlombaan tikus itu loh, Mbak. Yang mana kita terus berjuang. Karena apa? Tadinya sih naik pesawat nih sebelum PPKM, dan nanti setelah PPKM dibuka ini naik pesawat sih enggak apa-apa, pesawat ekonomi apa aja yang penting naik pesawat dah. Setelah di level tertentu, ketika teman-teman kita naiknya Garuda, kita mau naiknya Garuda, Mbak. Tapi di level tertentu Garuda pun juga nggak cukup, mesti bisnis kelas. Dan ini terus, nah ini tadi tolerance effect. Dan untuk menjaga kebahagiaan tetap di level yang sama, dia meminta terus dan terus dan terus. Dan akhirnya kita lupa. Kunjungan di bumi sudah selesai. Sang pemberi kehidupan mengatakan, time's up. Habis waktumu sudah. Dan inilah menjadi kalimat poin penting dalam bab 15. Saya menulis ini. Teman-teman, ketika kemewahan berubah menjadi kebutuhan. Ingat nih, jadi dua kata penting nih, Mbak. Kalau cuma kemewahan menjadi kebutuhan, jadi mesti punya mobil. Mobil pun mesti brand tertentu. Brand tertentu pun mesti yang pintunya 2 itu dan seterusnya. Ketika kemewahan menjadi kebutuhan,
maka caramu dan caraku memandang segala sesuatu menjadi berubah. Termasuk di dalam memandang uang, memandang waktu, memandang pekerjaan, bisnis, persahabatan, dan ternyata termasuk caramu dan caraku memandang keluarga, memandang cinta, dan memandang Tuhan. Inilah yang kita harus hati-hati ketika kemewahan berubah menjadi kebutuhan. Maka kita masuk penjara. Bukan penjara yang ada jeruji besi, tetapi penjara di dalam budaya dan budaya dan akhirnya kita berlomba dengan tikus. Perlombaan tikus. Demikian, Bauli. Baik, baik. Nah, Smart Listener, kalau Anda punya komentar atau Anda ingin berbagi di malam hari ini, kita lagi berbicara mengenai kepuasan batin dan hidup bersahaja nih. Bagian yang pertama bersama Eloy Zanku, silakan sampaikan lewat line WhatsApp kami 0812112959. Juga kami hadir di channel YouTube Radio Smart FM live di sana. Boleh juga tinggalkan pesan Anda di sana di live chatnya. Nanti kami akan respons, kami akan baca. Banyak yang kalau ada yang bilang gini, Pak Ewan, berarti kita menemukan banyak sekali paradoks dalam kehidupan, gitu ya. Di satu sisi ada yang bilang hidup harus lebih baik, begitu. Tapi ketemulah kita dengan konsep kepuasan batin, seni mencukupkan diri. Nah, gitu kan ya, bagaimana nih? Bagaimana berdua ini bisa ketemu dan akhirnya berjalan beriringan, atau ya emang ini nggak bisa ketemu, harus kita cari yang terbaik, dan itulah gaya hidup yang kita lakukan. Nanti kita bahas ya Pak. Siap. Setelah jeda Smart Listener, kami akan kembali di Smart Motivation. Baik, sahabatku sekalian, sekarang beralih dari Radio Smart FM ke teman-temanku, sahabatku sekalian di TNL Community. Thank you Bu Elis sudah bergabung. Pak Susetio, thank you. Acure Aid, thank you. Bapak atau Ibu Chinbu, thank you. Jadi, tolerance effect. Menurut saya ini satu pemahaman yang sangat penting. Saya belajar dari guru saya, Pak Tim Keller. Ya tadi itu, di dalam budaya dan S. By the way ya teman-teman, kalau saya sharingkan ini, bukan berarti aku sudah mampu menghidupinya dengan sempurna. Jauh banget. Saya selalu mengatakan bahwa sejak tahun 2000, saya sudah mulai berpikir, berharap bisa menjadi seorang pembicara, menjadi seorang trainer, dan kemudian menjadi penulis. Itu awalnya bukan karena aku ingin mengajar orang lain, bukan. Justru karena hidup masa lalu saya ini begitu kacaunya. Saya harus extra effort. Saya harus berupaya keras. Dan saya tahu cara belajar yang paling efektif adalah belajar untuk mengajarkannya. Itulah sebab saya juga mengajak teman-teman yang mau menjadi pribadi yang lebih baik. Maka jadilah pengajar. Bukan sombong-sombongan, bukan. Tetapi itu adalah salah satu cara paling efektif untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar untuk mengajarkannya kepada orang lain. Apakah teman-teman mau membaca buku yang kita tulis? Itu nomor 2. Apakah orang-orang mau mendengarkan live Instagram kita? Itu nomor 9. Apa mereka mau viralkan video kita? Itu nomor 100. Yang paling penting adalah ketika aku dan sahabat-sahabat sekalian itu mulai memikirkan satu kalimat, kemudian menjadi satu paragraf, menjadi satu lembar buku, dan kita bicara dari 1 menit menjadi 10 menit sharing. Itu supaya hidup kita menjadi semakin indah dan semakin baik seperti yang Tuhan mau. Maka di Capstone Asia Servitama kami mengadakan namanya program Certified Theocentric Motivator. Itu bagi teman-teman yang mau menjadi pembicara, tetapi utamanya mau hidupnya lebih baik dulu. Nah, kita sudah tutup per hari kemarin
pendaftarannya untuk batch yang keempat di tahun 2021 ini, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan dari sekian banyak yang mendaftar, kita melewati berbagai macam tahapan. Ada 3 tahapan besar dan ada 14 orang yang bergabung dengan kita di batch yang keempat ini. Sehingga nanti tanggal 17 dan 18, 24, 25 September kita akan mengadakan pelatihan sertifikasinya. Dan saya mengajak teman-teman yang lain juga, silakan ikutin sertifikasi yang sama di tahun yang akan datang. Ya, jadi sekarang kita kembali dengan Mbak Uli untuk melanjutkan. Thank you. Kami malam hari ini di Surabaya, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Palembang, Banjarmasin, Manado, Halo, Makassar, Pekanbaru, dan juga Anda yang mendengarkan lewat live YouTube channel Radio Smart FM. Selamat malam. Juga Anda yang mendengarkan lewat streaming Radio FM, juga lewat aplikasi. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar, sehat-sehat untuk kita semua. Pastikan Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas Anda. Kita masih lanjutkan, sudah ada komentar yang masuk, nanti kami respons yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga YouTube channel kami. Tadi sudah disampaikan banyak sekali hal oleh Pak Eloy supaya kita bisa memahami begitu ya, yang dimaksud dengan seni mencukupkan diri ini apa. Ternyata bukan pada kondisi oke, kita sudah cukup dengan semuanya, marilah kita tidak usah berusaha. Ternyata bukan begitu ya Pak Eloy ya. Yang dimaksudkan bukan demikian. Kita tetap harus memaksimalkan potensi talenta yang Tuhan berikan kepada kita begitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang Pak Eloy, kadang kita menemukan kayak paradoks ya, yang ini bilang begitu, yang itu bilang begitu, akhirnya kita ketemu sama jalan buntu misalnya. Apa yang harus saya lakukan ketika yang saya jalankan dalam kehidupan tidak seperti yang disampaikan oleh para motivator itu misalnya gitu. Itu gimana tuh Pak Eloy? Mbak Uli, thank you banget ya. Dan memang itulah hidup kan. Yang disayangkan adalah begitu banyak teman-teman teman-teman muda yang menjalani hidup itu tidak punya pegangan prinsip yang kuat. Makanya Pak Abraham Lincoln pernah memberikan satu kalimat yang bagus sekali. Beliau mengatakan begini, pastikan dulu kamu berdiri di atas tempat yang tepat, lalu berdirilah teguh di sana. Nah, ini sebetulnya beliau lagi berbicara mengenai leadership, ketika artinya adalah Anda harus punya prinsip-prinsip yang kuat dulu di dalam hidup. Maka peganglah prinsip itu sampai mati. Dan ada terlalu banyak orang yang hidup di dalam perlombaan dan tadi. Perlombaan lebih kaya, lebih pintar, lebih terkenal, termasuk menjadi seorang YouTuber, untuk supaya bisa mendapatkan banyak follower, dan kemudian bisa banyak uang. Yang ditakutkan begini, Mbak. Kesuksesan secara keuangan dan ketenaran harinya akan tiba, tidak bisa ditampung oleh karakter hidup kita. Saya ulang kalimat ini. Ada saatnya kesuksesan secara keuangan maupun ketenaran itu terlalu kuat, terlalu tinggi, terlalu banyak uangnya, terlalu tenar. Dan semua itu tidak bisa ditopang oleh karakter, oleh prinsip, nilai-nilai hidup kita. Disitulah akhirnya kita kehilangan segalanya. Makanya di dalam buku itu juga saya mengatakan, bagaimana jika engkau dan aku melewatkan tujuan Tuhan bagimu dalam hidupmu gara-gara Anda berusaha mengikuti budaya dan yang bahkan bukan sebuah realita, melainkan sebuah ilusi berisi janji palsu yang janjinya tidak pernah ditepati. Budaya dan itu apa? Sekali lagi, richer, lebih kaya. Richest, yang terkaya. Dan mungkin teman-teman bertanya, apakah ini berarti Om Eloy ini dan pengajaran Theocentric Motivation and Leadership anti kaya dan anti mapan? No, of course not. Di dalam kitab suci juga dijelaskan ada orang-orang yang terkaya di zamannya.
Aku juga mau menjadi orang yang punya banyak uang. So I have no problem. Saya tidak anti kekayaan dan kemapanan. No, saya hanya lagi mengajarkan diri saya sendiri. Jangan sampai engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi engkau akan kehilangan sesuatu yang sebetulnya jauh lebih berharga. Nah, seni gini loh. Seni di dalam mengeluarkan potensi terbaik, tetapi juga contentment, menjaga kesederhanaan, kebersahajaan hidup, dan bisa puas bahkan dengan makan nasi dan tempe dari hari Senin sampai Rabu, lalu Rabu sampai Minggu, Senin lagi tempe dan nasi. Dia bisa merasa happy dan puas di situ. Itu seni. Itu seni dan tidak mungkin bisa didapatkan tanpa pemahaman spiritual yang tepat. Tidak mungkin. Oke, siap kalau begitu. Ada lagi. Kita cicil satu persatu ya Pak Eloy. Silakan. Untuk semua listener yang sudah bergabung, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Noverina Sumaremare lewat live YouTube. Selamat malam, terima kasih sudah bersama kami di Smart Motivation. Pak Eloy, bagaimana merespons orang yang sebaliknya dari yang Pak Eloy sampaikan? Mereka yang bahagia melihat orang sukses. Nah, ini kondisinya kita yang sukses melihat orang yang tidak mau sukses katanya. Nangkep ya Pak Eloy ya? Ini maksudnya, maaf ya, nanti benerin saya kalau salah. Ini maksudnya tuh bagaimana melihat orang, kalau ada orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bener, bukan begitu bukan? Jadi menurut dia kondisinya kita sukses nih, gitu ya. Nah, tapi gemes melihat orang yang nggak mau sukses gitu. Oh iya dong, ya nggak apa-apa, sama ya, gue juga gemas, makanya menjadi seorang motivator kan. Ya, makanya jadi nggak apa-apa. Kita terus berusaha begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita gemes karena kita sayang kan sebenarnya. Gemes itu harus basisnya adalah sayang. Kita ingin orang lain mengeluarkan potensi terbaiknya. Untuk apa sih? Yaitu supaya ketika Tuhan memanggil dia pulang, artinya nafas ini berhenti, jantung ini berhenti berdetak. Tuhan menemukan dia sedang setia melakukan yang terbaik. Sehingga bakat-bakat, potensi itu tidak dibawa ke kuburan, tetapi dikeluarkan untuk apa? Kemaslahatan umat. Better life for all. Kebaikan semua orang, apapun agama, suku, jenis kelaminnya, kehadiran orang itu menjadi bermanfaat. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu benar, memang kegelisahan itu harus ada. Justru kalau Anda nggak ingin orang yang lebih baik, ya spiritualitas Anda dipertanyakan. Ya, siap. Lanjut ya Pak Eloy. Mangga. Ada Subandi di Pultibar, terima kasih sudah bersama kami. Kalau ada orang puas, kalau hari ini telah hidup dengan hemat itu bagaimana? Jadi puas dengan kehematan ya, cara hidup hemat yang dia jalan. Oh, this is good. Minggu depan kita akan secara spesifik berbicara mengenai hidup berhemat ini. Dan sekali lagi, ini sebuah seni. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk hidupnya hemat, mau hemat, enggak. Kenapa? Karena kita hidup di tengah budaya tadi itu loh. Kita buka media sosial kita, banyak kan orang-orang yang di sana kan media pertunjukannya dia toh. Bajunya baru, padahal tengah-tengah pandemi loh. Saya kadang-kadang berpikir, ini orang sebenarnya peka apa enggak sih? Yang dia makan makanan yang enak dan diperlihatkan dari mobil mewahnya. Come on! Dan itu mengundang apa ya? Berbagai macam respon dari masyarakat, dan bagi masyarakat yang kurang dewasa imannya, dia bisa yang pertama, dia itu merasa, aduh hidup gua nih kok melarat banget ya, dia kok bisa begitu, kok gua nggak bisa, marah pada hidup. Dan mengurangi apa? Mengurangi kepuasan batinnya. Atau yang kedua, dia justru akan mencaci orang itu. Dan kita lihat aja, di media sosial cacian itu banyak sekali gitu. Nah, jadi saya setuju, berhemat itu penting. Bagus sekali. Ya, minggu depan kita akan bahas lebih dalam. Siap. Pak Ahmad Imtak Nawawi juga terima kasih terus bersama kami dalam tiap program kami, terutama Smart Motivation. Terima kasih untuk
Anda yang sudah hadir lewat live YouTube channel Radio Smart FM, juga lewat WhatsApp. Jai, terima kasih untuk responsnya. Pak Eloy, kalau mengenai kekuasaan katanya, kalau berkuasanya seseorang bisa nggak sih membuat kepuasan batin orang itu? Mbak Uli, izin bisa diulang lagi Mbak Uli supaya saya pastikan bisa menjawab lebih baik. Silakan, ulang. Yes, ini Jai bertanya, Jai bilang apakah kekuasaan, lamanya berkuasa seseorang ini bisa memberikan kepuasan batin untuk dirinya? Oh, oke. Begini ya, kekuasaan itu kan amanah, itu titipan. Maka kepuasan batin tidak ada hubungannya dengan kuasa jabatan tadi. Kan minggu lalu kita sudah bahas. Orderly love, jadi cinta itu harus pada tempat yang tepat. Yaitu apa? Dimulai dari cinta kita kepada Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kita. Namun izin Mbak Uli, saya tidak mungkin mencintai Tuhan yang tidak aku kenali. Tidak mungkin. Jadi makanya di dalam buku TML ini saya katakan ada 5 tahapan. Know your God. Kenali Tuhanmu dulu. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan mencintai Dia, akan menyembah Dia, akan melayani Dia. Dan kalau engkau mencintai Tuhan, tidak mungkin tidak, engkau dan aku akan naik kelas. Apa itu? Mengasihi dan melayani orang lain. Dimulai dari keluarga sendiri dulu, kemudian tetangga, teman-teman kantor, dan seluruh Indonesia dan dunia. Dan seterusnya dan seterusnya. So, intinya adalah kepuasan batin jangan dilekatkan pada jabatan dan kuasa. Karena ketika kuasanya diambil, terus kepuasan batinmu hilang dong. Iya. Hanya satu yang tidak mungkin bisa diambil dari kita. Dan tidak mungkin hilang selamanya. Apa itu? Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kita. Maka kenali Dia. Baca buku manual. Baca kitab suci. Kalau kitab suci yang Anda baca tidak membuat Anda semakin mencintai Dia, baca kitab suci yang lain. Seperti itu, Mauli. Siap. Pak Eloy, ini kita lanjut minggu depan ya. Iya, udah habis. Cepat banget. Cepat sekali ya. Baik, semua listener, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Sport Motivation. Ikuti kembali perbincangan minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zanuku. Katakan, yes I can keep the smile, be the 10Xers. Pak Eloy, terima kasih banyak. Thank you so much, Mauli. You are good. Thank you. Bersama Eloy Zanuku, Bye. one and only Theocentric Motivator. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di ujung aja. Jadi ingat-ingat ya, saya simpulkan ini Bapak Ibu. Yang pertama, semua hal yang saya tuliskan dan saya sampaikan melalui training, melalui talk show seperti ini, melalui buku-buku, awalnya saya pikirkan dan saya tuliskan untuk diriku sendiri. Bagi yang sudah membaca buku perjalanan hidup saya yang ditulis oleh Mbak Albertine Endah, masa lalu saya gelap, Bapak Ibu. Dan karena itu ketika saya bertobat kembali ke jalan yang benar pada tahun 98, 99, 2000, saya tahu satu hal, bahwa kalau ingin hidup lebih baik, belajarlah untuk mengajarkannya. Karena betul Pak, buku yang mengubah hidupku adalah buku yang kubaca minimal 3 kali. Seminar yang mengubah hidupku adalah seminar yang kuikuti minimal 3 kali. Ceramah yang mengubah hidupku adalah ceramah yang ku dengar berulang kali, minimal 3 kali. Banyak yang sampai lebih dari 10 kali. Sampai saya terjemahkan itu loh Pak. Kalau di YouTube itu kan ya, itu dalam bahasa Inggris pun kan kita bisa cari tuh teksnya.
Kemudian saya baca teks bahasa Inggrisnya aja, saya baca 3 kali. Untuk memastikan ini worth it enggak? Berharga enggak untuk aku terjemahkan? Ya. Dan kadang-kadang saya meminta tim di kantor untuk mencari teksnya. Saya hanya kirimkan link saja. Sampai kemarin tuh ada satu buku, The Psychology of Money. The Psychology of Money. You know what? Dari sekian banyak buku yang saya punya. Karena saya punya 2 library, saya punya 2 perpustakaan. Satu di kantor, satu di rumah. Dari sekian banyak buku itu, buku yang paling banyak adalah motivasi, lalu kemudian spiritual, kemudian leadership, supervisory, managerial. Yang paling sedikit adalah ternyata buku tentang financial. Dan 2 tahun terakhir saya sadar itu. Maka 2 tahun terakhir saya belajar banyak. Dan salah satunya The Psychology of Money. Itu baru keluar beberapa bulan. Saya sudah beli. Dan saya sampai bayar orang loh untuk menerjemahkan bab per bab. Karena saya tidak punya waktu untuk menuliskannya kembali dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya mau jadikan itu sebagai bahan saya untuk mengajar. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau saya ingin mencapai financial freedom saya by 2027, 2027 Bapak Ibu, saya sudah punya gambaran tertentu mengenai financial freedom. Di mana saya tidak perlu khawatir lagi kekurangan uang, saya tidak perlu khawatir kekurangan waktu, karena aku punya cukup dengan materi malam ini, contentment. Sehingga saya bisa fokus membantu lebih banyak orang. Ada banyak orang di luar sana yang mereka membutuhkan apa? Mereka bukan butuh uang loh. Mereka butuh banyak uang. Mereka hanya butuh apa? Mereka butuh teman, sahabat untuk menemani mereka di saat mereka lagi depresi, di saat-saat seperti ini. Tapi nggak ada teman yang bisa menemani, termasuk diriku juga. Paling kalau saya menemani 1-2 kan ya. Kenapa? Karena saya juga sibuk untuk mengerjakan begitu banyak hal. Di sisi lain, ada banyak orang yang problem mereka bukan membutuhkan sahabat. Karena they have a lot of friends. Mereka punya banyak teman. Yang mereka butuh apa? Mereka butuh uang sekolah. Mereka butuh dibantu untuk buka toko di pinggir jalan. Mereka butuh dibantu karena mereka terlilit hutang. How can we help them? Itu pertanyaannya. Jadi, financial freedom yang saya maksudkan di tahun 2027 itu bukan hanya mikirin diri saya sendiri, bukan. Tetapi supaya bisa membantu lebih banyak orang. Kalau hanya mikirin diri sendiri, Bapak dan Ibu, saya bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada hari ini. Anak-anak bisa sekolah, bisa tinggal di rumah yang nyaman dan aman. Kendaraan walaupun tidak mewah, cukup untuk mengantar kemana-mana. Saya tidak terlilit dengan hutang apapun. Bahwa ada cicilan sedikit-sedikit ya. Ya, tapi I'm fine. I'm fine. Tetapi karena ingin supaya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Maka kalau Tuhan mengizinkan, bila Tuhan berkehendak, rindu sekali. Di 2027 itu, kalau saya tidak mau ngantor besok, karena saya mau membantu ada satu orang teman yang lagi kesulitan di kolong jembatan, saya tidak perlu berpikir 2 kali. I can help him. I can help her. Jadi konsep financial freedom itu secara teosentris indah sekali. Tetapi sekali lagi, apakah bayanganku mengenai bayanganku itu ada di dalam bukunya, Bapak Ibu? Saya lupa di halaman berapa itu ya. Tentang theocentric motivation and leadership. Dan apa yang kubayangkan di tahun 2027 itu ada sekali di sana ya. So anyway, kita tutup sampai di sini.
Saya berharap ya teman-teman bisa memahami tentang pentingnya contentment. Seni mencukupkan diri dalam segala situasi. Lagi makan nasi dengan garam, belajar untuk cukup. Tidak perlu bersungut-sungut dan tidak perlu merasa dirimu dan diriku yang paling miskin di dunia. Nikmatin apa yang ada. Tapi di waktu yang sama, commit. Supaya detik kemudian, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, engkau keluarkan potensi terbaikmu. Bila ada keterampilan lama yang sudah tidak lagi relevan, maka belajar dan ikhlas. Unlearn. Unlearn itu udah ikhlaskan. Keterampilan masa lalu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemampuan mengetik 10 jari udah nggak bisa memberikan uang banyak untukmu dan untukku saat ini. Unlearn. Udah ikhlaskan. Belajar ikhlas. Lalu relearn. Mau untuk belajar ilmu yang baru. Mungkinkah itu bahasa Inggris harus kita pelajari? Mungkinkah itu bahasa Mandarin? Mungkinkah itu bahasa Jerman? I don't know. Sesuai dengan apa yang relevan dalam hidup Anda masing-masing. Jadi, belajar content. Tadi saya mengingatkan juga bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang kompleks banget. Jadi hanya berbicara mengenai spiritual dengan berbagai macam rutinitas, berbagai macam ritualnya, dan kita merasa inilah udah hidup itu ya ini. No, hidup itu tidak sesederhana itu. Maka kita harus belajar dari teosentrik pun 2 minggu ke depan kita akan belajar mengenai motivasi, cara kerja otak, apa itu subconscious mind. Dan sekali lagi ini bukan sosokan lalu saya ngajar orang lain, enggak lah. Ini saya belajar untuk diri saya sendiri dan insya Allah itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Dan kalau bermanfaat ya alhamdulillah, puji Tuhan bisa bermanfaat. Dan saya berharap semua teman-teman CTM prinsipnya juga sama. Kalau prinsipnya demikian, kita bicara di depan orang, nggak usah gemeteran, nggak perlu gemeteran. Kita sharing aja. Kenapa? Ya kita mau ngomong untuk kebaikan kita dulu, dan kemudian mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kalaupun kita akhirnya berbicara di depan 1000 orang, dan ada orang-orang yang kemudian mengatakan, waduh Pak Eloy terima kasih loh, hidupku berubah karena apa yang engkau sampaikan, buku-bukumu itu aku baca, aku berubah. Kita juga tidak perlu menjadi sombong dan lupa daratan, enggak lah. Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa Tuhan masih mau menggunakan hidupku ini. Dan ketika Tuhan, dan ketika ada orang yang mungkin mereka tidak senang dengan apa yang kita sampaikan, mereka bahkan mungkin menghina, juga nggak perlulah kita menjadi orang yang kelimpungan. Gimana dong? Nggak perlu, biasa aja. Jadi teman-teman, kita hidup di tengah dunia yang kompleks seperti ini. Karena itu engkau dan aku harus punya prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Kalau tidak, maka kita ini seperti terombang-ambing gitu ya, sesuai dengan pengajaran ini, pengajaran itu. Influencer ini ngomong A, influencer itu ngomong B, kita menjadi bingung. Enggak. Maka TML, Theocentric Motivation and Leadership, menjadi prinsip yang aku berharap juga menjadi prinsip hidupmu. Sehingga di tengah-tengah dunia yang kompleks banget ini, engkau berdiri di tempat yang baik, di tempat yang teguh. Belajar ilmu yang lain harus, tetapi Theocentric Motivation and Leadership adalah fondasi. Jadi baca bukunya, teman-teman yang sudah dapat buku ini,
aku mohon baca bukunya. Dan bersama dengan Bu Elis ya, Mas Yonatan dan teman-teman di pusat, kita sedang mempersiapkan jadwal yang tepat ya. Untuk kita running namanya itu Deeper with TML. Deeper with TML. Jadi kita akan membahas bab demi bab menggunakan workbooknya. Sudah ada workbook. Jadi setiap bab itu sudah kami buatkan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kita berpikir lebih dalam dan kita berdiskusi. Silakan nanti ketika kesempatan itu hadir, ikutlah. It will change your life. Bukan bukunya sih yang mengubah hidup Anda ya. Tuhan yang akan mengubah hidupmu melalui buku itu dan melalui program tersebut. Sekali lagi, take it seriously. Hidup ini serius teman-teman. Kalau kita mengikuti podcast tertentu, ya enggak apa-apa. Kita mengikuti status-status di Twitter, Instagram, ya enggak apa-apa. Tapi kalau engkau mau bertumbuh, tidak ada cara lain. Pilih satu buku dulu. Kemudian nanti buku yang berikutnya. Baca 3 kali sampai 10 kali. Lalu pilih seseorang yang engkau rasa aku mau belajar dari orang itu. Aku punya. Sejak tahun 2000 aku sudah pilih. Belajar dari orang-orang tertentu sampai akhirnya ilmunya itu menjadi bagian dari ilmuku. Pemahamannya itu menjadi bagian dari pemahamanku. Dan itulah buku ini. Jadi buku ini kalau dikatakan Theocentric Motivation and Leadership, itu the one and only, satu-satunya di dunia. Sebenarnya nothing new under the sun. Tidak ada hal baru di bawah kolong langit. Ada begitu banyak guru-guru yang mengajarkan saya. Dan aku mengatakan mereka guru karena memang aku terus belajar dari mereka. Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Eloy, aku mau belajar darimu dong. Tapi dia cuma mengikuti seminar sekali, 2 kali lalu hilang. You are not serious lah. Kamu nggak serius. Kamu nggak serius lah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya itu kan pilihan hidup masing-masing. Tetapi Pak Hendricks, thank you bersama dengan kita, dan saya berharap teman-teman CTMers yang lain juga hadir setiap hari Rabu malam. Selama waktu memungkinkan. Saya tahu tapi memang sibuk ya. Ya sudah, nggak apa-apa, minimal didengarkan ya rekaman-rekaman ini. If you are serious bahwa engkau mau belajar. So terima kasih teman-teman. Ingat kalimat tadi yang menjadi kalimat poin penting. Ketika kemewahan berubah menjadi kebutuhan, maka caramu, caraku, cara Anda melihat hidup, pekerjaan, termasuk persahabatan, keluarga, uang, dan termasuk caramu melihat Tuhan juga berubah. Maka jangan biarkan kemewahan menjadi kebutuhan hidupmu. Jangan. Dan sebenarnya aku lagi bicara pada diri sendiri. Karena aku sendiri juga ada godaan untuk itu. So, jangan biarkan kemewahan berubah menjadi kebutuhan hidupmu dan hidupku. Kemewahan itu apa? Kalau memang bisa punya mobil mewah, ya monggo. Ada ya syukur. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau bisa jalan-jalan keliling dunia, syukur alhamdulillah. Tapi kalau juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, jangan biarkan kemewahan berubah menjadi kebutuhan. Karena kalau sudah kemewahan berubah menjadi kebutuhan, itu idolatry. Itu penyembahan berhala. Dan engkau bisa mengatakan, aku percaya Tuhan loh. No, you don't. Sebenarnya engkau menyembah berhala. Yaitu apa? Kemewahan tadi. Dan itu sin. S-I-N, dosa. Karena Tuhan berfirman, janganlah ada Allah lain di hadapanku. Jangan engkau menyembah yang lain kecuali Tuhan. Dan ketika
hal-hal yang engkau katakan baik, kemewahan, ketenaran, kemewahan ini, kemewahan itu, dan itu menjadi kebutuhanmu, maka setan menang. Karena setan itu kan, saya sudah bahas di bab sebelumnya, setan itu tidak terganggu ketika kita berdoa. Setan tidak terganggu ketika kita ke rumah ibadah. Setan tidak terganggu ketika bahkan kita membaca kitab suci dan kemudian kita mengajarkan kitab suci itu selama pusatnya bukan lagi Tuhan, tetapi pusatnya adalah kemewahan. Karena sebetulnya hati kita sudah ditawan. Perhatikan kata ditawan. Sudah ditawan oleh setan. Karena ketika hati kita ditawan oleh si setan, artinya kemewahan sudah menjadi kebutuhan, maka isi doa kita ngapain? Entah itu meminta kemewahan yang lebih, atau meminta Tuhan supaya menjaga agar kemewahan kita jangan hilang. Dan ketika itu hilang, kita akan bisa kehilangan iman. So teman-teman, ini dalam banget. I know theocentric motivation and leadership dalam banget. Tetapi ini adalah basis, ini adalah fondasi, prinsip kehidupan. So I ask you, sampaikan itu kepada orang lain supaya mereka belajar. Ajaklah mereka supaya follow Instagram ini dan supaya mereka belajar sama-sama. Terima kasih, kita saling doakan selalu sehat. Kita saling doakan supaya kita punya hati yang belajar terus untuk mendapatkan memiliki seni mencukupkan diri dalam segala situasi, sembari kita berjuang sekuat tenaga dengan potensi yang Tuhan berikan untuk mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. I thank you, I see you, and God bless you. Bye-bye, dadah.